Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan share terkait dengan pembahasan tugas yang saya berikan, yaitu tugas proses costing dengan metode Average dan FIFO. Nah, ini saya akan membahas keduanya. Perhatikan untuk tugasnya kan diminta untuk menghitung harga pokok produksi dengan metode Average dan metode FIFO. Nah, data perusahaan dari Pangge Abadi Company selama bulan Maret. Nah, jadi langkah pertama yang diminta adalah kita untuk menghitung schedule kuantitasnya. Berarti itu menghitung arus fisik unit. Nah, perhatikan untuk metode Average dan metode FIFO, perhitungan schedule kuantitasnya sama ya, belum ada perbedaan. Jadi yang diperhitungkan adalah unit yang dalam proses awal, periode awal 1 Maret, dan unit yang masuk ke proses produksi, baru total keseluruhan dari unit tersebut. Diketahui ada 65.000 unit. Oke, sama ya antara metode FIFO dan metode Average. Selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Diminta untuk menghitung unit ekuivalennya. Nah, dari unit ekuivalen ini untuk metode Average. Nah, untuk metode Average perhatikan dia tidak perlu menyendirikan antara persediaan awal, kemudian yang barang dalam proses dan persediaan akhir, tapi keseluruhan unit yang diproduksi. Nah, diketahui kan yang dikirimkan ke departemen berikutnya. Berarti yang telah selesai diproduksi di bulan Maret sebanyak 40.000 unit. Nah, ini termasuk untuk bahan dan konversi. Nah, kemudian ada sisanya yang masih dalam proses di persediaan akhir. Nah, dengan tingkat penyelesaian adalah 40% untuk bahan dan 25% untuk konversi. Nah, dari tingkat penyelesaian ini perlu kita identifikasikan berapa unit untuk bahan dan berapa unit untuk konversi. Nah, diketahui untuk bahan sebanyak 10.000 unit dan untuk konversi sebanyak 6.250. Maka total unit ekuivalen dengan metode Average sebanyak untuk bahan 50.000 unit dan untuk konversi 46.250 unit. Ini yang metode Average. Sekarang kita fokus ke metode yang FIFO. Untuk menghitung unit ekuivalennya dengan metode FIFO. Nah, FIFO artinya first in, first out. Jadi kita harus menyendirikan barang yang di persediaan awal, seperti yang sudah saya sampaikan di pembahasan materi, itu harus kita selesaikan dulu. Di persediaan awal harus kita selesaikan proses produksinya dan harus segera ditransfer ke departemen berikutnya. Nah, diketahui itu ada 20.000 unit. Dengan tingkat penyelesaiannya itu 50% untuk bahan dan 30% untuk konversi. Oke, hati-hati menghitung atau mengidentifikasikan berapa unit ekuivalen untuk bahan dan berapa unit ekuivalennya yang untuk konversi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kan begini ya. Persediaan awal di barang dalam proses itu adalah sisa dari persediaan akhir barang dalam proses periode sebelumnya. Nah, kalau di sini diketahui ini adalah berasal dari persediaan awal. Nah, itu kan berarti sebenarnya itu barang sisa dari persediaan akhir di bulan Februari. Nah, dengan tingkat penyelesaiannya 50% dan 30%.
Nah, ketika masuk di bulan Maret, dia menjadi barang dalam proses di persediaan awal. Nah, lengkap ya. Jadi, ketika produksi di bulan Maret, diketahui persediaan awalnya 20.000 unit, itu adalah sebenarnya barang dalam proses di persediaan akhir di periode Februari. Nah, identifikasi unit ekuivalennya dengan metode FIFO untuk persediaan awal. Nah, itu adalah tingkat penyelesaiannya kan 50%. Berarti kan sebenarnya sudah diselesaikan di bulan Februari 50%. Berarti yang diselesaikan di bulan Maret itu adalah sisanya. Berarti 100% dikurangi 50% baru dikalikan unit di persediaan awal ini. Nah, ketemu 10.000 unit. Selanjutnya yang konversi. Konversi dengan tingkat penyelesaian 30%. Itu yang diselesaikan di bulan Februari. Berarti yang diselesaikan di bulan Maret adalah sisanya. Berarti 70% dikali dengan 20.000. Nah, kemudian yang masuk dan diselesaikan pada bulan ini. Pada bulan ini berarti ada 20.000 unit. Nah, ini untuk bahan dan konversi. Kemudian sisanya 25.000 unit. Nah, ini hati-hati untuk penghitungan unit ekuivalennya. Tingkat penyelesaiannya 40%, berarti langsung 40% dikali dengan 25.000 unit. Dan 25% untuk konversi, ketemu 6.250. Nah, jadi total unit dengan metode FIFO diketahui untuk bahan 40.000 unit dan untuk konversi 40.250 unit. Nah, jadi hati-hati ya. Perbedaan antara average dan FIFO itu mulai terlihat ketika kita menghitung tahap unit ekuivalen. Nah, dari sini harus sudah benar agar nanti untuk tahap berikutnya untuk menghitung biaya per unit ekuivalen, kemudian tahap ketiga rekonsiliasi biaya. Nah, itu dari tahap unit ekuivalennya harus sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke tahap 2, biaya per unit ekuivalen. Setelah kita mengetahui unit ekuivalennya, kita bisa menghitung total biaya per unitnya. Nah, untuk metode average, langsung saja biaya dalam proses persediaan awal atau 1 Maret sebesar 150.000. 150.000 diidentifikasi dari bahan 90.000 dan konversi 60.000. Ini di soal sudah ada. Kemudian biaya yang terjadi di bulan Maret. Nah, ini juga sudah ada diketahui 596.000, maka total biayanya adalah 746.000. Nah, unit ekuivalen produksi. Nah, ini berdasarkan dari tahap yang kita hitung tadi. Tahap menghitung unit ekuivalen produksinya. Setelah itu, kita bisa menghitung biaya per unit ekuivalennya. Dari mana menghitung biaya unit per ekuivalennya? Ya, untuk bahan, dari total biaya bahan dibagi dengan unit ekuivalen produksi yang bahan. Diketahui hasilnya 4,8. Kemudian yang untuk konversi juga demikian. Dari total biaya per unit ekuivalen produksi ketemu 10,94. Maka unit totalnya sebanyak 15,74. Nah, oke, ini yang untuk metode average. Sekarang kita masuk ke yang metode FIFO. Metode FIFO ini kenapa yang dipertimbangkan adalah hanya biaya yang terjadi di bulan ini. Seperti yang sudah saya sampaikan dan sesuai dengan bukunya William Carter, karena adanya
persediaan yang berlapis tadi. Makanya untuk metode FIFO fokusnya hanya pada biaya yang terjadi di bulan ini. Nah, berapa yang terjadi di bulan ini? Untuk bahan 150.000, untuk konversi 446.000. Nah, unit ekuivalennya 40.000 dan konversi 40.250. Maka diketahui biaya per unit ekuivalen 3,75.000 dan konversi 11,08. Maka unit totalnya adalah 14,83. Setelah itu kita bisa merekonsiliasi biayanya yang metode average. Metode average berarti kan kita memperhitungkan biaya itu dari yang ditransfer ke departemen berikutnya sebanyak 40.000 unit dikali dengan biaya per unit ekuivalennya yang total. Nah, diketahui 629.622. Kemudian kita fokus pada biaya dalam produksi di persediaan akhir. 31 Maret kan berarti persediaan akhir. Nah, itu ada biaya bahan baku dan biaya konversi. Nah, menghitungnya dari mana? Dari jumlah unit di persediaan akhir dikali dengan biaya per unit ekuivalennya. Kemudian yang konversi juga demikian, dari total unit ekuivalen untuk konversi dikali dengan biaya per unit ekuivalen untuk konversi. Maka diketahui total biaya dalam proses akhir, persediaan akhir, nah itu sebanyak ini 116.378. Nah, kemudian dari situ kita bisa mengetahui total biaya yang dibebankan keseluruhan 746.000. Nah, hasil dari total biaya yang dibebankan keseluruhan ini harus sama dengan yang di tahapan 2. Nah, kalau sudah sesuai berarti jawaban saudara benar. Kemudian kita masuk lagi ke tahap rekonsiliasi biaya dengan metode FIFO. Hati-hati ya, untuk metode FIFO ada perbedaan untuk merekonsiliasi biayanya. Di mana di metode FIFO itu biaya di persediaan awal harus kita sertakan. Sebanyak tadi 150.000 ditambah dengan biaya untuk menyelesaikan unit tersebut. Nah, dari mana? Dari unit ekuivalen yang terjadi di bulan Maret. Nah, untuk bahan dan konversi. Kemudian, setelah kita menghitung biaya penyelesaian unit, kita masuk ke unit yang dimulai dan diselesaikan bulan ini. Nah, jadi ada 20.000 unit dikalikan dengan harga per unitnya tadi. Nah, selanjutnya dari unit yang diselesaikan bulan ini kita masuk ke biaya dalam proses di persediaan akhir. Nah, berarti untuk menyelesaikan yang persediaan akhirnya tadi. Nah, yang persediaan awal saya ulangi. Selain dari biaya yang persediaan awal, ditambah juga biaya untuk menyelesaikan unit tersebut. Tadi, di persediaan awal tadi. Nah, maka total biaya yang diperhitungkan keseluruhan ada 746.000. Nah, ini juga harus sama dengan tahapan 2 jumlahnya. Nah, kemudian for your information, untuk metode FIFO dan metode average, total biaya yang dibebankan adalah sama. Jadi nanti kalau teman-teman diminta untuk menghitung average dan FIFO ternyata hasil akhirnya tidak sama, berarti ada yang salah di hitungan teman-teman.
Oke, sampai sini ada yang kurang jelas, nanti bisa silakan japri atau menghubungi saya, ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.